Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 10 Januari 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polemik kelulusan Bribka Stevi, Kabid Humas tegaskan seleksi SIP sesuai prinsip beta. Polda Maluku secara resmi menepis isu adanya praktik curang dalam seleksi sekolah inspektur polisi atau ISIP angkatan 55-56 tahun anggaran 2026. Klarifikasi ini menyusul ramainya sorotan publik terhadap kelulusan Bribka Namaan Maluku Mita Talahatu. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan bahwa seluruh proses seleksi berjalan sesuai prinsip beta alias bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Lulus lewat jalur karpet merah Kapolri, Kombes Rositah menjelaskan Bribka Stevi lulus melalui kuota penghargaan Kapolri atau HAR. Jalur ini merupakan jalur resmi dalam sistem pengembangan karir Polri bagi personel yang dinilai berprestasi. Menanggapi isu mengenai nilai psikotes Bribka Stevi yang disebut-sebut tidak memenuhi syarat, Polda Maluku tidak membantahnya. Namun ada aturan khusus yang berlaku bagi pemegang penghargaan. Senada dengan itu, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi menambahkan bahwa pemberian penghargaan adalah hak prerogatif Kapolri. Selama peserta tidak melakukan pelanggaran hukum, kode etik atau memiliki penyakit berat, mereka berhak melanjutkan pendidikan. Sebelumnya nama Bribka Stevi menjadi perbincangan hangat publik. Muncul tudingan bahwa ia tetap lolos meskipun diduga tidak mengikuti tes pengetahuan kepolisian atau TPK dan gagal di psikotes. Dengan klarifikasi ini, Polda Maluku berharap spekulasi liar di masyarakat berakhir dan menegaskan bahwa transparansi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses seleksi internal kepolisian. Tahun 2026 di sini saya sebagai Kabid Humas dengan Pak Karo SDM atas perintah Pak Kapolda kami menjelaskan bahwa dalam proses seleksi yang kami lakukan seluruhnya dia sesuai prosedur dengan menggunakan prinsip betah dan terkait dengan salah satu peserta seleksi atas nama Stevi Tentua yang diberitakan bahwa yang bersangkutan juga mengikuti seleksi. Ini kami jelaskan bahwa yang bersangkutan mengikuti seleksi dalam semua pentahapan proses beliau ikuti dan beliau lulus dengan mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri. Kami jelaskan di sini bahwa untuk sekolah pengembangan, jadi kalau SIP ini masuk dalam sekolah pengembangan seperti SESPIM, SESPIMA dan sebagainya, itu adalah sekolah pengembangan. Penghargaan Kapolri atas kinerja prestasi dan kuota Mabes Polri mengikuti semua tahapan seleksi dan dapat bersifat pemetaan, ya sekali lagi pemetaan atau mapping, kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta didik, menular
atau mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum, kode etik Profesi Polri maupun peraturan disiplin anggota Polri, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, yang bersangkutan ini adalah salah satu penerima penghargaan dari Bapak Kapolri, di mana sifatnya pemetaan, sehingga ketika yang bersangkutan mungkin tidak memenuhi passing grade di dalam psikologi, tetap lanjut ya, karena itu dicantum yang mendapatkan penghargaan. Tetapi ada 2 orang ya, kami bacakan: Stefanus Peter Tentua yang pertama, kemudian yang kedua Errol Manhutu. Nah, jadi ada 2 orang, sehingga apa yang disampaikan di pemberitaan, mohon maaf sekali lagi, itu tidak benar karena yang bersangkutan mengikuti semua tahapan seleksi. Demikian. Informasi lainnya, Tribuners, harga ikan momar di Pasar Rumah 3 Ambon mahal, 3 ekor kecil Rp20.000. Harga ikan momar di Pasar Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon mahal sejak 2 pekan yang lalu. Kenaikan ini diduga akibat dari cuaca yang kurang mendukung untuk melaut lantaran sedang ada angin kencang. Pantauan tribunambon.com, sekira ada 6 orang pedagang ikan di area Pasar Rumah 3. Ikan yang dijajakan dinominasi jenis momar dan kawalinya yang ditumpuk di atas papan kayu. Selain ikan, ada juga dijual sontong setumpuk dengan harga Rp10.000. Selanjutnya ikan momar setumpuk 3 ekor kecil dijual dengan harga Rp20.000. Sedangkan ikan momar 7 ekor sedang dibanderol dengan harga Rp50.000. Di sisi lain, ikan kawalinya dijual 6 ekor kecil dengan harga Rp20.000. Sedangkan 9 ekor sedang dijual Rp50.000 per tumpuknya. Salah seorang pedagang ikan, Linda, membenarkan kenaikan harga tersebut. Dikatakan kenaikan harga terjadi sejak 2 pekan lalu karena angin yang kencang. Namun dari kenaikan harga, masyarakat tetap membeli ikan karena kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu, dirinya membeli ikan momar dengan harga 1,3 juta per loyang. Sedangkan untuk ikan kawalinya dibelinya dengan harga 1,5 juta per loyang. Walaupun ada kenaikan harga di awal tahun seperti ini, dirinya berharap masyarakat dapat mengikuti harga pasar yang terjadi. Menurutnya, situasi harga pasar tidak menentu sehingga dapat berubah sewaktu-waktu. Natal sih ikan mahal. Ini 50. Biar ketentuan juga ada orang yang
Dari Kota Ambon kita ke SBT Tribuners, gedung SD Negeri 14 Pulau Gorom SBT rusak parah, siswa terpaksa belajar di tengah ancaman bahaya. Kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT kembali menjadi sorotan. Ialah penampakan Sekolah Dasar Negeri atau SDN 14 Pulau Gorom di Desa Administratif Persiapan Inlomin, Kecamatan Pulau Gorom. Bangunan sekolah yang jauh dari layak, banyak bagian bangunan rusak, tiang penyangga hingga atap plafon yang nyaris roboh, jendela pecah, pintu rusak, lantai hancur, serta dinding retak. Situasi semakin sulit ketika hujan, air masuk ke dalam kelas dan membasahi sudut ruang. Tak jarang aktivitas belajar terganggu hingga akhirnya siswa terpaksa dipulangkan. Ati pun khawatir bangunan seketika roboh saat aktivitas pembelajaran. Selain kondisi bangunan, keterbatasan fasilitas penunjang seperti meja, kursi, dan alat peraga pembelajaran turut memperburuk keadaan. Guru mengaku kesulitan menciptakan pembelajaran yang efektif ketika ruang kelas tidak memberikan rasa aman dan nyaman. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Anggaran pendidikan yang setiap tahun digelontorkan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar di lapangan, khususnya perbaikan infrastruktur pendidikan. Warga dan tenaga pendidik pun berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Mereka mendesak agar perbaikan gedung sekolah menjadi prioritas utama demi menjamin keselamatan dan masa depan anak-anak. Sekolah tidak layak huni. Iya, Bu. Atap. Rehabilitasi. Kedua, mampu menyusun program menggunakan huruf kapital. Ada yang bisa mengerti? Kita ke berita terakhir Tribuners, Disduk Capil Buru jelaskan penyebab nama warga meninggal masih terdata penerima bansos. Masih ditemukannya nama warga yang telah meninggal dunia namun tercatat sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Pemerintah daerah Kabupaten Buru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Buru memberikan penjelasan resmi terkait persoalan tersebut. Kepala Disduk Capil Kabupaten Buru, Elvira Kamarullah menjelaskan bahwa perubahan data kependudukan termasuk penghapusan data warga yang meninggal dunia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga.
Ia menegaskan Disdukcapil tidak bisa menghapus data seseorang hanya berdasarkan informasi lisan atau kabar yang beredar di masyarakat. Menurutnya masih tercantumnya nama warga yang telah meninggal dalam daftar penerima bansos, umumnya disebabkan oleh pihak keluarga yang belum melaporkan peristiwa kematian tersebut ke Disdukcapil. Ia pun mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Buru agar segera melaporkan setiap peristiwa kematian anggota keluarga ke Disdukcapil. Data kependudukan yang akurat, kata Elvira, sangat penting sebagai dasar penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.